Jadi sifatnya kita mendevelop masyarakat untuk menaikkan value, jadi punya sesuatu nilai di kelompok masyarakat tersebut. Kalau aku nih sibuk di perusahaan, tenang aja gitu ya. Kita di organisasi pun juga menghargai itu gitu. Hey, you're now tuned into podcast KSE. Let's talk, think, and thrive together. Halo Sobat KSE, selamat datang di season 1, episode 1 podcast KSE. Kenalin, aku Aulia sebagai podcaster yang hari ini ditemani sama teman aku. Halo semuanya, aku Tata yang siap nemenin Kak Aulia buat ngobrol bareng hari ini yang pastinya seru dan bermanfaat nih. Pastinya dong, karena kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol hal yang relate banget nih sama kehidupan kita sekarang, yaitu life balance antara kuliah dan organisasi. Betul banget nih Kak, jadi podcast ini kita bagi jadi 4 segmen. Yang pertama itu ada pengenalan organisasi, yang kedua ada time management, ketiga life balance, dan yang terakhir tuh ada refleksi. Wah, seru banget gak sih, Ta? Dan yang paling bikin seru, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, teman-teman. Kita kedatangan tamu spesial dari Ormawa SIM UNS dan tentunya paguyuban beasiswa SE UNS. Halo semuanya. Halo, boleh perkenalan dulu nih, Kak, ke Sobat KSE yang nonton di rumah. Oke, thank you Tata. Halo teman-teman sobat KSE semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Alex Nifal, mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum UNS sebagai Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas 11 Maret. Oke, perkenalkan nih Sobat KSE semuanya. Namaku Mufti Mamarluha atau akrab dipanggil dengan Mufti. Aku sendiri dari program studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Di sini aku sebagai Wakil Ketua Umum Ormawa Studi Ilmiah Mahasiswa UNS atau akrab dipanggil dengan SIM UNS. Widih, salam kenal ya Kak Alex dan Kak Mufti. Salam kenal juga. Jujur rasanya seneng banget bisa duduk dan ngobrol bareng sama orang-orang keren ini. Kita juga seneng banget kan? Tentunya. Oke, kita juga happy banget Kak. Betul banget nih Kak. Jadi mungkin bisa dijelasin ke Sobat KSE yang nonton nih, paguyuban KSE itu apa sih Kak? Jadi Yayasan Karya 4 merupakan komunitas seperti itu penerima beasiswa KSE yang tentunya berkuliah di UNS itu sendiri. Jadi kumpulan orang-orang keren dan orang-orang hebat berkumpul jadi satu di paguyuban KSE UNS. Wah, seperti itu ya. Kita juga punya benefit yang oke banget. Selain bantuan finansial setiap bulannya, kita juga ada banyak banget pelatihan soft skill, hard skill, dan pengabdian masyarakat lainnya. Selain itu, Yayasan Karya Salemba 4 juga bermitra dengan 35 PTN. Dan hanya kita punya relasi di 35 PTN itu sama beasiswa KSE. Wow, keren banget ya Kak. Berarti itu tuh perkumpulan orang-orang yang mendapatkan beasiswa gitu ya. Benar banget. Menarik banget. Kalau dari SIM sendiri itu apa sih Kak, SIM UNS itu? Oke, SIM UNS itu adalah studi ilmiah mahasiswa UNS gitu ya. Dan di SIM UNS ini memiliki pergerakan atau memiliki kegiatan-kegiatan dengan kegiatan penalaran, penelitian, prestasi dan juga pengabdian masyarakat seperti itu. Dan di SIM UNS sendiri ada penelitiannya dibagi menjadi penelitian saintek dan juga penelitian sosum. Tentunya SIM UNS sendiri memiliki banyak sekali prestasi seperti itu ya. Baik prestasi tingkat nasional bahkan hingga tingkat internasional. Wah, jadi emang SIM itu bergeraknya fokusnya ke penelitian, penalaran, kemudian ada pengabdian juga nih. Iya. Mungkin boleh di-spill ke Sobat KSE yang nonton nih Kak, program kerja di SIM itu apa aja? Baik, teman-teman sekalian nih ya, di SIM UNS ini memiliki banyak sekali program kerja unggulan seperti ya. Ada program kerja skala kecil, sedang, dan juga bisa atau disebut dengan program kerja unggulan seperti itu. Nah, di SIM UNS sendiri ada berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Di mana pada pengabdian masyarakat sendiri ini ada namanya PPK Ormawa gitu ya. Dan pada alhamdulillahnya tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya gitu, secara rutin SIM UNS ini telah lolos pendanaan di tingkat nasional. Wow, keren. Iya. Dan FYI nih teman-teman sekalian bahwa SIM UNS ini pada tahun ini telah lolos
PPK Ormawa Abdidaya seperti itu. Keren banget. ya buat SIM UNS. Selamat buat SIM UNS. Dan selain PPK Ormawa ada juga pengabdian masyarakat namanya SIM Mengajar gitu ya. Nah, di sini SIM Mengajar ini para anggotanya mengajar di salah satu desa di Sukoharjo seperti itu. Terus ngomongin selain pengabdian masyarakat nih ada juga namanya kita mengadakan suatu kompetisi tingkat nasional seperti itu ya. Wow. Namanya Festival Ilmiah atau bisa disebut film gitu ya. Teman-teman kalau misalkan mau berkunjung di Instagram kami, kunjungin aja nih Festival Ilmiah gitu ya. Ada nih. Nah, pada tahun ini pun juga Festival Ilmiah telah diikuti oleh ribuan mahasiswa tingkat nasional Wow. seperti itu. Keren banget ya Kak. Jadi selama ini aku kira SIM UNS itu cuman kumpulan orang-orang yang ingin berkompetisi gitu. Ternyata tidak ya, ada pengabdian masyarakatnya juga gitu. Nah, kalau tadi kan SIM nih, kalau dari KSE UNS sendiri itu ada apa aja sih Kak kegiatan atau mungkin program kerjanya gitu? Oke, thank you Kak Aul buat KSWNS. Kita bagi jadi beberapa bagian. Pertama ada community development atau yang disebut dengan Komdev. Jadi sifatnya kita mendevelop masyarakat untuk menaikkan value, jadi punya sesuatu nilai di kelompok masyarakat tersebut. Wah, kira-kira bentuk developmentnya itu apa tuh Kak Alex? Jadi di periode kali ini kita punya 2 program. Yang pertama budidaya maggot dan pasteurisasi susu cincau. Wah, programnya unik-unik nih ya Unik Kak. banget. Kalau untuk maggot sendiri nih Kak, cara pendistribusiannya itu kayak gimana dari KSE? Oke, jadi kita ada di Mojosongo Surakarta dan sudah terbentuk pengurus khusus dari warga setempat sendiri. Jadi yang mengelola kalau ada yang beli. Jadi kita ada via Google Maps dan ada sosial media kita juga Google Maps Manggot Mojosongo. Boleh dicek banget. ya. Jadi nantinya ada nomor WA yang tertera, bisa dichat dan sudah banyak pemancing peternak yang udah beli maggot di Maggot Farm Mojosongo kita. Wah, keren banget ya Kak. Nah, kan tadi maggot nih. Ini gimana kalau yang susu cincau itu konsepnya atau mekanismenya gitu gimana ya Kak Alex? Oke, jadi buat yang susu cincau tuh kami bersama masyarakat Kadipiro di Surakarta sana dan sifatnya adalah kita lebih ke pendistribusian. Selama 2 tahun ini alhamdulillah open PO kita setiap bulan. Boleh banget dicek di IG KSE UNS juga. Kita ada 5 varian rasa. Wah, kalau boleh tahu apa aja tuh Kak? Original, coklat, taro, matcha, dan velvet. Dan tentunya enak dan sehat banget, seger banget. Jujur menarik banget Sobi. Jadi kok pengen beli nih. Dicek aja Instagramnya boleh banget. Nah, kan kalau tadi itu ke ranah ekonomi, bentuk pengabdian ke masyarakatnya. Ada gak sih Kak ke ranah lainnya gitu? Oke, tentunya juga ada. Kita ada yang sifatnya edukasi. Kita bagi jadi 2. Ada rumah belajar KSE UNS sama KSE Smart Class. Oke, kalau rumah belajar itu kira-kira sasarannya ke siapa nih Kak? Jadi kita sasarannya buat anak-anak SD di sekitaran sekretariat KSE UNS karena tempatnya itu di sekretariat kita itu sendiri. Oke, kalau selain untuk dari jenjang SD nih Kak, ada jenjang lain nggak sih yang KSE berdayakan gitu? Oke, tentunya ada bimbel buat anak SMA nih yang mau TBK, mau SNBT tentunya. Dengan nama KSE Smart Class, dan salah satu benefit utamanya adalah diproyeksikan untuk jadi penerima beasiswa KSE ketika dia lolos jalur SMBT itu sendiri. Wow, keren banget ya. Berarti fast track gitu ya Itu Kak Alex bener ya. banget. Nah, kan dari tadi ini ada program kerjanya sasarannya ke masyarakat ya atau ke eksternal. Ada gak sih yang sasarannya ke para beasiswanya sendiri gitu Kak Alex? Tentu ada banget Kak. Jadi kita ada Grow Session karena yayasan itu punya program Teknologi for Indonesia dan juga Entrepreneur Academy. Kalau di kampus mirip sama PKM sifatnya. Jadi sifatnya kita mempersiapkan beasiswa KSE UNS untuk punya ide, punya gagasan tentang teknologi untuk permasalahan yang ada di Indonesia maupun wirausaha yang Entrepreneur Academy itu sendiri. Nantinya dikompetisikan di KSE Nusantara 35 PTN itu diambil yang terbaik yang dapat direalisasikan seperti itu. Jadi ide jadi bukti nyata kayak gitu. Wow, keren-keren. Ternyata menarik-menarik banget ya Kak Alex kegiatan di KSE UNS ini. Aku jadi pengen tahu deh kira-kira apa sih alasan Kak Alex bisa join atau tertarik ke KSE UNS ini? Oke, thank you Kak Akul buat alasan buat join di KSE UNS. Karena pada waktu itu mulai di semester 4 sudah tidak ikut kegiatan di kampus dan akhirnya mencari kegiatan apa yang cocok sama yang aku suka dan yang aku mau kayak gitu.
Lihat di IG KSWNS ada pengabdian pengajaran, ada yang sifatnya ke masyarakat, jadi tertarik. Dan pada waktu itu bulan Maret 2024 kebetulan lagi open beasiswa kayak gitu, jadi mencoba buat daftar, cocok, alhamdulillah keterima kayak gitu. Keren banget, berarti one shot ya Kak ya? One shot Langsung keterima. Wah, kalau Kak Alex sendiri kan itu karena dari media sosial nih, jadi branding KSE sendiri yang membuat Kak Alex tertarik. Kalau untuk Kak Mufti sendiri nih, apa yang membuat tertarik join Ormawa SIM UNS? Padahal di UNS sendiri itu kan banyak banget nih Kak. Iya, bener banget. Jadi awal sebelum aku masuk perkuliahan ya, cerita aku itu di SMA pernah ikut namanya tuh kelompok ilmiah remaja gitu ya. Kalau teman-teman sekarang ini yang masih SMA pasti tahu ya namanya KIR gitu ya. Nah, itu sama banget teman-teman. Kalau di SMA KIR, kalau di sini namanya SIM gitu ya. Dan alhamdulillah banget waktu itu aku di SMA pernah jadi ketua KIR di MAN 1 Surakarta. Nah, maka dari itu aku mikir ketika pas waktu maba gitu ya. Waktu mikir gitu, aku mau ikut apa sih ya? Kayaknya harusnya aku terusin gitu ya, apa yang udah aku jalanin di SMA dan di perkuliahan ini pun aku juga harus mengikutinya gitu ya. Dan pas waktu namanya gitu Expo Ormawa, aku tuh jalan gitu di setiap standnya. Ada tuh namanya SIM UNS itu. Apa sih SIM UNS? Surat izin mengemudi kah? Ya pasti bukan Bukan kali ya. STNK? SIM A atau SIM B ya? Bukan teman-teman, jadi SIM itu adalah studi ilmiah mahasiswa. Nah, di SIM sendiri terus aku cari tahu nih, apa sih sebenarnya SIM itu? Ternyata banyak banget kegiatannya dan ada salah satunya pengabdian masyarakat SIM mengajar itu, makanya yang lebih aku excited di hal demikian seperti itu. Makanya aku akhirnya join di SIM UNS. Berarti Kak Mufti ini dari dulu emang tertarik buat berkecimpung di dunia keilmuan dan penelitian gitu ya Kak? Iya, Nah, itu gimana sih Kak cara bagi waktunya antara kuliah, organisasi, penelitian, dan tentunya kompetisi-kompetisi Kak? Karena aku bayanginnya itu pasti sibuk banget ya Kak Mufti. Iya, bener banget. Jadi gini teman-teman. Sebelum aku mengikuti SIM UNS ini atau mengikuti organisasi seperti itu ya, aku baiknya meminta izin terlebih dahulu gitu ke orang tua gitu ya. Karena ya sejatinya kita belajar di sini adalah dengan restu orang tua. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita aktif pun juga aktif yang direstui orang tua gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita melakukan yang terbaik dengan restu orang tua, kita pun juga menjalaninya dengan baik dan juga amanah seperti itu. Dan ngomong tentang bagaimana cara kita membagi waktu gitu ya, kita juga harus sadar bahwasannya kita di dunia perkuliahan itu juga banyak sekali tugas pastinya. Ada tugas laprak, praktikum, Nggak ribet lagi. Oke, memang ini adalah dunia perkuliahan seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekalian merasa kalau aku ini sibuk di perkuliahan, tenang aja gitu ya. Kita di organisasi pun juga menghargai itu gitu. Oke, jadi sangat panutan sekali ya Kak Mufti ini karena meminta restu terlebih dahulu. Wah, seperti itu. Kalau untuk Kak Alex sendiri nih, di tengah kesibukannya, kira-kira cara membagi waktunya gimana? Oke, thank you Kak Tata. Yang pertama, akademik tetap jadi yang utama, core of the core buat aku. Jadi setiap hari menyisakan waktu sekitar 1, 2, sampai 3 jam untuk belajar. Karena udah semester 7, dari tinggal berikutnya ngelakuin prestasi dan pengembangan diri yang sifatnya memang untuk mendevelopment soft skill dan hard skill yang kita punya. Jadi aku lebih ke apa yang aku suka dan apa yang aku mau, jadi bisa konsisten dan rutin kayak gitu. Berikutnya kalau di organisasi aku prinsipnya delegasi dan komunikasi. Jadi aku percaya kalau organisasi nggak bisa berjalan sendirian, dia harus menggandeng banyak orang dan harus berkomunikasi gitu. Dengan sedia atau tidak sedia, hadir atau tidak hadir, jadi sifatnya memang lebih komunikatif. Jadi tidak mengganggu waktunya karena sudah ada kejelasan dari awal. Seperti itu. Wah, berarti emang dari Kak Mufti dan Kak Alex sendiri semuanya udah terstruktur gitu ya cara membagi waktunya antara kuliah dan organisasi. Nah kan tadi bagaimana cara membagi waktunya ya Kak. Nah sekarang aku mau tanya nih, bagaimana cara Kak Alex dan Kak Mufti menjaga keseimbangan antara kuliah, organisasi, dan kegiatan pribadi nih Kak?
Jadi aku sendiri, Boleh. oke, yang pertama aku pasti buat timeline harian, mingguan, bahkan bulanan. Jadi kalau di KSE UNS sendiri kita punya info KSE di setiap awal bulan. Jadi aku udah tahu nih tanggal sekian, jam sekian pasti ada kegiatan di KSE. Itu yang pertama yang aku masukin di timeline kegiatan kehidupanku. Berikutnya akademik, tentunya dari yang udah aku jelasin, kita butuh 2 sampai 3 jam sehari buat ngelakuin sesuai di jurusan kita masing-masing. Kalau maaf tadi ngaprak ya. Kalau di Evel lebih ke nulis sih sifatnya. Berikutnya buat kehidupan teman udah. Berikutnya yang paling penting kita harus mengatur pola tidur, Iya. pola makan, dan juga kebutuhan pribadi kita sendiri seperti itu. Jadi aku percaya kita harus nyiapin space waktu buat kita ngelakuin apa yang kita suka dan apa yang kita mau, seperti itu. Setuju banget sih Kak sama Kak Alex. Kalau untuk Kak Mufti sendiri nih, cara menjaga keseimbangannya gimana? Baik, kalau aku sendiri percaya bahwa kualitas itu harus lebih besar daripada kuantitas gitu ya. Iya. Gimana sih maksudnya? Jadi kualitas kita belajar itu harusnya lebih bagus daripada banyaknya kita tuh belajar. Ya, kayak misalkan nih, kita belajar 2 jam tapi dengan serius gitu ya. Itu lebih baik daripada kita belajar 5 jam tapi sambil main TikTok kayak scroll Instagram ya. Jadi mending kita tekanin bahwa kita tuh harus belajar dengan optimal seperti itu ya. Dan tentunya kalau teman belajar dong optimal, kita juga harus istirahat gitu ya. Berikan waktu istirahat di jam kita. Dan tentunya teman-teman sekalian bahwasanya kita di dunia perkuliahan pun juga pastinya melelahkan gitu ya. Rasanya melelahkan gitu ya. Dan kita juga harus memberikan porsi me time di jadwal kita. Betul banget sih. Apalagi kita Gen Z gitu ya. Iya. Me time tuh harusnya ada gitu di schedule kita gitu. Makanya kita sendiri juga harus menghargai diri kita sendiri, layaknya kita menghargai orang lain. Oke. Tetap self love sih ya Kak. Iya betul banget. Bener. Nah, tapi dengan sudah menjaga keseimbangannya itu, Kak Mufti sendiri pernah gak sih ngerasa burnout? Tentunya nih ya, bener banget pernah ngerasa burnout bahwa di perkuliahan ini banyak sekali kegiatan seperti ya. Banyak banget kegiatan entah di laprak kebiasaan entah di praktikum, audit, ya banyak sekali kan, apalagi di fisika kan banyak hitungannya gitu ya. Dan ini tuh buat burnout sendiri. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang gimana caranya kita memindahkan atau mengalihkan pikiran kita supaya tidak burnout gitu ya. Kita harus mengelola diri sendiri gitu ya. Kita pahami bahwa apa yang kita sukai itu ya kita lakukan untuk di sela-sela waktu kita gitu ya. Misalkan nih, aku sendiri suka kayak jalan-jalan, Oh. kayak suka night ride gitu ya. Sama siapa tuh Kak? Sama-sama. Aduh. Enaknya sendiri dong. Dan juga tentunya aku ikut SIM UNS juga harus rajin untuk membaca gitu ya. Entah membaca buku ataupun buka-bukaan jurnal dan artikel gitu ya. Jadi biar lebih tercharging gitu ya otak kita. Oke. Jadi Kak Mufti sendiri tuh lebih seneng buat jalan-jalan sendiri gitu ya Kak, menikmati waktu. Kalau untuk Kak Alex sendiri Oke, gimana nih supaya nggak burnout? buat sobat KSE yang mungkin lagi burnout. Jadi kalau aku sendiri tipsnya adalah menyisakan waktu setiap hari untuk melakukan apa yang kita suka. Jadi mungkin bisa dari bangun pagi atau sebelum tidur kita harus ngelakuin apa yang kita suka. Jadi mood kita sehari bisa bagus kayak gitu. Oh. Kalau aku sendiri, aku lari kebetulan. Lari culture. Gitu dia, bener banget. Culture nih. Jadi masuk ke Manahan, Selamat Riyadi buat lari doang kayak gitu. Kafeteria. Berarti jangan lupa sampai update di story ya Itu dia Strava aktif banget di situ. Iya. Terus yang berikutnya ngelakuin hal lain selain lari kayak mungkin nonton film atau muter-muter kota Solo kayak gitu. Ah, seru banget ya Kak Alex. Jujur sebenarnya aku juga pengen sih muter-muter kota Solo, tapi aku nggak bisa naik motor. Aduh, mungkin boleh boncengan. Ancam teh. Yang bisa ancam. Boleh. Kan dari tadi kita ngomongin bagaimana cara mengatur waktu dan menjaga keseimbangan antara kuliah, organisasi, dan kegiatan pribadi ya. Nah sekarang aku mau tanya nih, mungkin ini agak sensitif dan mendalam gitu ya. Untuk Kak Alex sendiri, apakah masuk KSE UNS itu keputusan terbaik? Oke, thank you Kak Aul buat masuk ke SWNS.
Jujur salah satu hal yang paling saya syukuri selama saya berkuliah adalah menjadi bagian atau penerima beasiswa di KSE itu sendiri. Wah. Tak pernah terbayangkan dalam hidup perkuliahan saya berkumpul dengan berbagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang, jurusan, tapi keren banget, pada pinter-pinter banget kayak gitu. Jadi punya lingkungan yang positif, yang merangkul, jadi punya keluarga baru di kota Solo ini kayak gitu. Dan benefitnya juga yang tadi udah aku jelasin banyak banget. Jadi selain punya keluarga, kita bisa ningkatin soft skill, hard skill yang kita punya kayak gitu. Jadi emang lingkungan itu mendukung banget ya Kak. Jadi kita tuh nggak ngerasa salah untuk masuk dalam suatu lingkungan gitu. Itu benar banget. Kalau untuk Kak Mufti sendiri nih gimana? Oke, alhamdulillah gitu ya. Aku sendiri juga merasa SIM UNS adalah sebuah keputusan yang terbaik untuk join gitu ya. Karena begitu sendiri aku mulai dari maba dulu sampai sekarang alhamdulillah telah mengikuti banyak sekali kompetisi gitu ya di tingkat nasional, bahkan juga ada yang internasional, dan dapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Keren banget ya Kak. Ya, kemarin pernah Kemana? ke Makassar, Makassar. ya, Batam, Padang, Oh, Lombok, ya. Banyak banget. Ya. Alhamdulillah banget gitu ya. Nah, itu adalah salah satu benefit gitu ya, dimana kita pun juga dibiayai oleh kampus gitu ya. Berarti free ya Kak? Free gitu, free. Dan selain kita juga bisa mengikuti kompetisi, kita juga diarahkan untuk mengikuti penelitian, dan alhamdulillah juga bisa publikasi jurnal. Gitu ya. Alhamdulillah. Dari semua keseluruhan ini bisa kita bayangkan bahwa ini tuh bisa kita masukkan ke CV gitu ya, CV atau LinkedIn, dan artinya kita kalau misalkan mau apply pekerjaan gitu ya, kita bisa memperlihatkan ini, jadi kayak mempercantik CV ya. Keren Oke, banget, seperti keren. itu. Boleh dong, kan ini tadi aku mendengar cerita dari Kak Mufti itu kayaknya keren banget. Nah ini boleh dong kasih pesan ke sobat KSE yang masih struggle sama organisasi dan perkuliahan, biar keren juga nih kayak Kak Mufti. Iya. Jadi teman-teman sekalian ya yang masih mikir-mikir gimana sih caranya kita bisa aktif di organisasi gitu ya. Stop banyak memikir tapi kerjakan aja gitu ya. Jangan overthinking ya Jangan overthinking teman-teman. Jadi langsung aja kerjakan apa yang kita kerjakan, insya Allah itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Luar Ya biasa. Allah, luar biasa Nah, banget tentunya ya. nih teman-teman, kalau misalkan join ke organisasi harus izin ke orang tua atau kita harus ke orang tua. Betul Karena banget. kalau misalkan kita dengan kita izin ke orang tua, apa yang kita kerjakan saat ini pun juga pastinya direstui oleh orang tua dan kita bisa berjalan dengan baik gitu. Iya, jadi berkah ya Kak Mufti ya. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu ya Kak, pesan-pesan untuk sobat KSE. Kalau untuk Kak Alex sendiri nih, pesan-pesannya apa? Oke, buat sobat KSE yang lagi struggle atau lagi banyak hal yang difikirkan dalam hidupnya, aku percaya setiap dari kita punya ritme atau jalannya masing-masing. Iya. Setiap kita bisa mekar di kapan aja dan mana aja. Yang jelas yang pertama kita harus nentuin dulu apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Jadi potensi, minat, bakat kita harus tahu sendiri. Jadi aku percaya itu biar nggak struggle, jadi kita harus nyaman dulu sama diri kita. Mengenali diri Mengenali diri sendiri. sendiri, betul banget. Yang kedua, nggak apa-apa kalau misalnya pengen istirahat dulu, jeda sebentar. Karena kita nggak bisa ternyata buat ngejar semuanya di waktu yang sama. Dan yang paling penting buat sobat KS yang lagi struggle, yakini bahwa apa yang kita jalani sekarang itu akan berbuah manis di kemudian hari. Kalau kata yang aku pesenin gitu ya, quotes yang aku punya adalah terus buat bertumbuh dengan baik. Karena dia kamu akan bertemu dan ditemukan dengan orang-orang yang baik juga kayak gitu. Waduh. Jadi sangat-sangat menyentuh banget. Betul banget. Jujur tak, selama podcast tadi aku tuh merasa tercerahkan banget, mulai dari time management, life balance, apalagi pesan-pesannya itu aku merasa terenyuh banget sih dengernya. Betul banget Kak Aul. Aku juga ngerasa kayak wah menyentuh banget nih pesan-pesan dari pembicaranya tadi. Dan mungkin sobat KSE juga ngerasa hal yang sama ya Kak.
Iya, mulai dari tadi time management tuh kayak bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi, dari skala prioritas, terus kayak bagaimana cara menjaga semuanya agar tetap seimbang seperti itu. Oke, selanjutnya tadi juga ada life balance ya Kak. Jadi menjaga keseimbangan di antara perkuliahan dan organisasi kayak gitu Kak. Iya. Jadi karena udah di penghujung nih, sebaiknya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Alex dan Kak Mufti yang Thank sudah you. menyempatkan ya Kak. Makasih. Terima kasih. Dan mungkin sebelum ditutup, kita bisa dengerin Kak Aul yang mau pantun dulu nih teman-teman. Wow. Boleh. Boleh dibantu ngomong Cap? Boleh, siap. Kak Aul gitu. Aduh, mikir dulu gak ya? Boleh. Jalan-jalan ke pasar gede. Cakep. Beli es teh 3.000-an. Cakep. Terima kasih sudah menonton podcast KSE yang isinya sangat menyenangkan. Sampai jumpa di podcast KSE selanjutnya. Dadah. Dadah.